Halo, selamat ketemu lagi dengan podcast We Care. Kali ini topik yang akan kita bawakan, yang akan kita perbincangkan dan diskusikan itu menarik sekali. Karena kali ini saya ditemani oleh 3 orang kebanggaan YKK, yaitu para penyintas kanker anak. Ada 3 anak-anak muda di sini. Saya minta memperkenalkan diri dulu aja ya, dengan nama, usia, asal kota, dan sekarang kegiatannya apa. Oke. Boleh mulai dari saya. Silakan. Mungkin ya Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Junaidi. Saya asal dari Bandung. Umur saya sekarang 25 tahun. Dulu saya didiagnosa leukemia AML M2 pada tahun 2012 dan alhamdulillah sekarang saya bisa dinyatakan sembuh. Dan alhamdulillah Bu, sekarang kegiatan saya bekerja sebagai seorang guru di salah satu SMK di Bandung, seperti itu Bu, mungkin. Oke, terima kasih. Next, Ika. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Putri Aulia, asal saya dari Kota Palu. Saya pertama kali didiagnosis kanker leukemia AML M2. Sekarang kegiatannya sedang lanjut kuliah S2 di salah satu universitas di Kota Palu. Yohan. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Yuwandari, bisa dipanggil Yohan. Usia saya 24 tahun. Saya survivor leukemia ALL L2. Dulu didiagnosa itu tahun 2006. Sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi ibu rumah tangga. Oke, terima kasih. Sungguh sangat menyenangkan dan membanggakan ya ketika kita melihat anak-anak kita bisa survive dari penyakit kanker dan bisa melanjutkan kegiatannya sampai sudah dewasa begini dengan perkembangannya masing-masing. Oke, kita langsung diskusi aja. Info awalnya adalah mungkin teman-teman ada yang pernah sudah lihat podcast sebelumnya bahwa adik-adik ini baru saja mengikuti kegiatan gathering bersama sesama penyintas kanker anak se-Asia Tenggara di Brunei. Baru kemarin pulang jam 2 pagi, saudara-saudara. Jadi masih pada ngantuk ini. Semoga tidak semakin ngantuk dan bisa tetap semangat ya. Mungkin saya pengen ngobrol dulu, pengen tanya dulu. Gimana nih ceritanya kemarin ya? Kemarin itu kan kegiatannya dilakukan camping bentuknya ya? Iya, konsepnya kurang lebih seperti itu. Oke, ceritain sedikit gambaran suasananya. Jadi datang itu kalian perjalanannya gimana, kita ceritain sedikit. Mungkin kalau di sana konsepnya memang seperti camping, tapi kita tidak camping seperti outdoor. Tidak nginap di tenda. Iya, seperti itu. Oke. Jadi di sana kita seperti di aula seperti itu. Gedung besar. Oh iya, bukan camping kan? Bukan. Camp aja. Berkumpul bersama. Iya betul. Terus. Jadi intinya sih lebih ke seperti family gathering mungkin lah. Family gathering. Cuman kita sampai menginap di situ, makanya mungkin disebut camp. Berapa hari? Itu kita paling 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam. Jadi kita menginap di camp itu 2 malam seperti itu. Jadi acaranya sendiri 3 hari 2 malam, tapi datang ke sana selama kalian nginep 4 malam ya, jadi ya. Berangkat 5 malam. 1 hari sebelumnya. 2 malam kami datang kan ke Brunei itu tanggal 4 sampai tanggal 8. Jadi sebelum 3 hari itu kita tidurnya di hotel dulu. Iya, di hotel. Jadi totalnya 5 hari ya. 5 hari 4 malam ya. Iya. Oke. Berapa orang pesertanya? 47 orang dari 47 5 negara. 5 negara. Apa aja tuh negaranya? Ada dari Mongolia, Singapura, Malaysia. Filipina, Singapura. Indonesia. Iya. Singapura. Oh gitu. Umurnya, pesertanya umur berapa kira-kira range-nya? Ada yang mulai anak-anak sih ya. Yang paling kecil tuh kemarin kita ketemu ada survivor anak kecil umur 10 tahun. 10 tahun. Yang paling dewasanya? Dewasanya itu 29, 27. Ada juga yang hampir 30. Maksudnya ya sampai di bawah 30 lah. Oh gitu. Terus boleh ceritain nggak kegiatannya, agendanya apa aja sih itu? Agendanya mungkin kita di sana yang pertama itu yang sudah pasti itu ada pembukaan. Setelah itu sih
kita melakukan sesi sharing. Iya, Sesi sharing sharing itu kan. dimulai sama negara Singapura dulu waktu itu. Nah dia Sharingnya per orang atau per negara? Per per negara. negara. Iya. Jadi satu grup Iya, maju satu gitu. grup langsung Iya, maju iya. gitu. Nah, dia sharing terkait dengan bagaimana dia waktu awal terkena cancer, lalu waktu dia proses pengobatan dan juga sampai dia sembuh mungkin seperti itu. Nah, untuk sesi sharing, nah untuk acara berikutnya mungkin kita ada games-games juga. Nah, jadi di sana tuh kita mungkin dari Indonesia atau dari negara manapun tuh tidak dibuat satu kelompok Iya. per negara. Jadi Tapi di-mix. iya, Di-mix jadi ya, di mix iya. semuanya. Jadi biar semuanya bisa berinteraksi dengan yang lainnya seperti itu. Jadi itu pun menjadi sebuah kesempatan kita diberi sebuah ruang untuk bisa langsung berkomunikasi langsung dengan mereka seperti itu. Jadi banyak cerita yang bisa didengarkan dari mereka secara langsung dan kita pun bisa berbagi cerita yang bisa kita sampaikan secara langsung seperti itu. Jadi sebenarnya objektifnya acaranya itu adalah untuk saling sharing, untuk saling menguatkan. Iya, gitu iya, ya. betul gitu. seperti itu. Terus sama apalagi kira-kira objektifnya apa tuh jadinya? Objektifnya mungkin selain untuk sharing seperti itu, jadi kita bisa juga untuk saling mengevaluasi seperti bagaimana sih, atau misalkan kita saling berbagi pikiran apa yang harus dilakukan oleh para penyintas ini untuk mensupport mungkin anak-anak yang sedang berjuang, atau misalkan bagaimana kita untuk bisa merangkul semua survivor yang ada. Nah mungkin kadang di Indonesia juga banyak survivor, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa dia adalah seorang survivor, gitu, seperti itu. Nah kalau untuk di kemarin saya dapat info dari teman yang dari negara lain, mereka di sana pun kurang lebih sama seperti itu. Jadi banyak yang di saat sudah sembuh dia sembuh dan lost contact gitu seperti itu. Nah itu mereka sedang berusaha bagaimana caranya supaya para penyintas ini bisa membantu para mengumpulkan supaya kita bisa membantu para pejuang cancer yang masih berjuang seperti itu, entah secara tenaga atau secara emosional, karena mungkin hampir di semua negara emosional itu adalah yang paling penting untuk para pejuang cancer seperti itu. Jadi menurut kalian kemarin itu manfaat yang didapat apa, Yohan? Kalau dari aku sendiri sih, karena kemarin ada salah satu juga, dia itu sebagai survivor cancer, tapi dia itu tidak ada rasa kepercayaan diri kalau dia itu seorang survivor. Nah, dengan acara ini tuh tentunya buat aku pribadi juga merasa lebih bersyukur ya. Ternyata aku kan ini first time-nya ke luar negeri. Jadi yang aku tahu hanya penyintas di Indonesia. Ternyata di berbagai negara pun ada banyak. Itu sih. Terus kita jadi yaitu sebagai penyintas kita lebih terbuka lah, lebih percaya diri, karena kemarin ada temen ada temen yang itu dia kurang pede lah, maksudnya dia belum bisa menerima bahwa dia itu dulunya terkena cancer, tapi sekarang udah survive, dia tuh masih menutup diri. Nah berkat acara ini juga dia kan akhirnya melihat ternyata banyak ya, dan di seluruh negara gitu. Iya. Oke, kalau dari sharing dari negara-negara atau peserta-peserta lain apa pengalaman siapa gitu misalnya? Jadi ketemu teman-teman baru. Oh iya, kalau kan aku kepilihnya tim grup ke-5. Jadi ketemunya itu random, ada dari Brunei, ada dari Malaysia, ada dari Singapura. Itu semuanya baik-baik banget. Sharingnya juga nggak terlalu susah, karena KL kan bahasanya juga hampir mirip, sama, ya mirip. Apalagi Brunei kan aku kan Ibu jujur aku kurang bahasa Inggrisnya, tetapi dengan berkat ada dari negara Brunei ini aku minta tolong kalau ini Singapura bilang apa, dia nyampain ke translate-nya, baik banget. Mungkin karena di Brunei kan bahasanya Melayu dan Inggris, jadi mereka lebih biasa ya. Oke. Ya, tapi manfaat dengan adanya sharing dari berbagai teman-teman itu gitu dari negara-negara lain, ada sesuatukah yang kamu dapatkan gitu, Asep? Oh, tentunya sangat banyak. Mungkin salah satu yang menjadi poin penting itu adalah yang pertama untuk
kita yang dulu pernah berjuang itu bahwa kita tahu nih bahwa apa yang harus dibutuhkan oleh para anak-anak ini. Yang pertama sudah dipastikan dukungan emosional, entah itu dari lingkungan, karena mungkin apalagi di Indonesia di saat ada yang terkena cancer tuh dianggap sebelah mata gitu, padahal itu tidak seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua secara dukungan pengobatan. Nah, itu pun memang pengobatan kan berbeda mungkin dengan beberapa berbeda di setiap negara, dan juga berbeda dengan beberapa penyakit lain penanganannya. Di saat mungkin kalau di sana di rumah sakit menyediakan di mana ini tuh khusus penanganan cancer misalkan. Karena di mana kan kalau misalkan kita sudah terjadwal lewat mungkin seminggu 2 minggu kan, nanti kita perjuangan kita setelah 1 tahun 2 tahun mungkin menjadi sia-sia seperti itu. Nah, itu sih yang sangat membuat sedih di saat 1 tahun itu sudah terlewati semua dengan perjuangan emosional dan juga waktu. Nah, tapi dikarenakan dukungan fasilitas atau mungkin seperti kita mungkin obat yang tidak ada di salah satu rumah sakit, kita harus cari ke rumah sakit yang lain, atau misalkan alat yang di rumah sakit ini tidak memadai, kita harus pindah rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Nah, itu yang mungkin saya dapatkan poin apa yang harus evaluasi ke depannya mungkin. Mungkin kalian kemarin belajar dari teman-teman dari sesama Asia Tenggara kan tapi mereka kan secara ekonomi mungkin sudah jauh lebih maju, secara teknologi juga juga skala negaranya mereka sebenarnya lebih kecil dari Indonesia. Lebih kecil. Kita udah lebih gede, pulau pula. Ada kendala transport dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin menjadikan perbedaan yang cukup signifikan, apalagi ngomongnya Brunei ya. Brunei udah negaranya kecil, duitnya banyak. Jadi segala-galanya bisa di-provide. Tapi ya kita bisa, enaknya kan bisa nampung, mendapatkan informasi pengalaman dari teman-teman di negara-negara lain kan. Waktu sharing itu nggak sharing secara sentral tapi per grup ya? Karena jadi di setiap negara itu berbeda peserta, Bu. Jadi karena jadi kita itu kan dibagi 5 grup, 5 kelompok. Nah, peserta di Mongolia itu hanya 2, jadi mungkin dia adanya di grup. Tapi waktu sesi sharing itu benar-benar hanya di kelompok-kelompok kecil. Jadi kecuali sharingnya di sini nggak kedengeran sama kelompok lain dong ya? Karena kan ruangannya besar, mungkin kita bisa ngobrol dengan peserta yang lain itu di waktu istirahat seperti jam makan atau di waktu yang free lah, itu baru kita ketemuan gitu ya. Ketemu dengan kelompok-kelompok yang lain. Iya. Mungkin Yohan ada teman-teman yang sharing gitu, ada sesuatu yang menarik gitu? Ada sih, tapi ini nggak terlalu ini kayak aku pikir di Brunei itu kan negara muslimnya, masya Allah ya. Ada sedikit cerita lucu juga sih. Aku kira mereka itu ternyata mereka itu tahu juga gaya-gaya anak Indonesia zaman sekarang loh yang suka tren-tren mereka tahu kayak tanya, kamu punya TikTok? Oh punya. Terus aku bilang suka main TikTok juga. Iya terus mereka ajak kita dance bareng-bareng juga. Dan yang aku agak shock, ternyata yang mereka buat video konten itu Indonesia, lagu-lagu Indonesia, mereka tuh banyak tahu juga. Itu sih. Terus ya ini juga ya, aku agak lucu karena aku kan dapat kamar di hotel selama 2 malam itu enggak sama mereka yang Indonesia. Ada. Kalau aku di mix, aku ketemunya sama orang Cina Singapura. Nah, aku kan punya bahasa Inggrisnya juga kurang bagus ya Ibu. Jadi yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya Google Translate dulu. Jadi kalau mau ngomong, wait. Baru gitu. Iya. Itu sih. Seru sih. Pengalaman baru lah dalam hidup. Ya kebayang ya, 47 orang dari 5 negara. Iya. Oke, jadi memang sengaja sama mereka di sengaja betul. Jadi memang meskipun sebenarnya bahasa utama yang dipakai kemarin itu adalah bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin tapi banyak juga Bu, kayak misalkan saya tuh punya teman dari yang tadi temen Yohan Yingshin.
lalu Kwangseng, lalu juga ada teman kami yang dari Sarawak. Nah, seperti itu. Sebenarnya intinya tuh ya kita tuh bisa yang di Indonesia Survivor belum ada, di mereka udah ada. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan kan kalau di Indonesia masih jarang ditemukan misalkan Survivor seperti tumor Otak. Berarti jenis jenisnya kankernya iya, yang di iya. sini itu Masih kurang. masih banyak dalam tahap Iya. pengobatan. Ternyata di sana pun sudah ada yang survive gitu, kayak tumor batang otak seperti itu. Nah, dan di saat mereka sembuh ya sama, tak ada Kayak bedanya. Sama seperti kita, mereka beraktivitas. Nah mungkin nanti kalau boleh ada video yang ditampilkan. Nah kita sedang lomba dengan mereka, mereka pun ikut lomba ya sama seperti kita, tak ada bedanya. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi sebuah apa yang kita sampaikan menjadi sebuah motivasi yang bisa sangat motivasi menurut saya, dimana saya pun dulu di saat belum tahu ada teman-teman yang terkena cancer juga, saya kira cuman saya sendiri yang terkena gitu, karena ini memang penyakit yang langka. Ternyata banyak teman-teman yang sedang berjuang juga, yang sudah sembuh juga seperti itu mungkin bisa menjadi dukungan emosional yang sangat penting. Oke. Iya, ini menarik banget ya. Seru ya berarti. Iya. Kan survivor kanker otak itu sangat ini ya, kalau dibilang ganas Ganas tuh sekali. gimana? Iya. Kan kansernya ganas. Kan otak yang Cancernya, di iya. ya. Jadi pas lihat di Brunei kayak, wih bisa ya. Kayak orang normal, Ibu. Iya. Jadi kita bersyukur banget ya. Iya. Oke. Iya, semoga sih di Indonesia juga, ini kan sekarang Menkes juga lagi gencar banget untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan di Indonesia kan. Jadi moga-moga itu juga berdampak ke urusan kanker anak ya. Iya. Nah sekarang kan kalau di podcast sebelumnya kan kalian sudah cerita tentang pengalaman ketika dulu flashback ketika dulu berobat, berapa lama, terus dan kemudian tentang kegiatan kalian masing-masing gitu ya. Nah sekarang saya pengen boleh nggak cerita bukan tentang penyakitnya gitu, tapi tentang pengalaman dari segi selama pengobatan yang mungkin itu bisa menjadi masukan buat audiens yang melihat podcast ini untuk perbaikan pelayanan kesehatan, pelayanan pengobatan untuk kanker anak ke depan gitu ya. Bisa cerita nggak berdasarkan pengalaman aja gitu. Jadi sejak pada saat mungkin pada pemeriksaan, pengobatan sampai maintenance setelah jadi penyintas ya. Adakah problem yang pernah dihadapi gitu? Kalau problem dari saya sih sebenarnya ya ada beberapa problem mungkin. Kayak problemnya tuh ya seperti kita nggak tahu bahwa itu tuh adalah cancer gitu. Kita nyangkanya mungkin itu adalah ya mungkin hanya DBD. penyakit biasa, DBD. Awalnya ya. Iya betul. Jadi Gejalanya. Nah dulu pun saya mendapatkan kendala, kita nggak tahu itu apa cancer tuh ada apa aja, gejalanya seperti apa. Nah itu dulu saya malah sudah diperiksa dengan sekitar 3 dokter yang berbeda. Nah karena mungkin saya cari second opinion. Nah dokter yang pertama udah fourth opinion kali. Kamu udah 3 dokter berbeda. Oh iya 3 dokter yang berbeda. Nah berarti yang terakhir betul ya. 4 opinion ya betul. Nah 3 opinion itu yang pertama mendiagnosa saya tuh ini hanya demam biasa. Nah setelah seminggu masih sakit, masih demam, masih sembuh sebentar, demam lagi, jadi minum obat tuh gak boleh lepas 4 jam sekali seperti itu. Nah mungkin yang kedua berobat lagi, ini kayaknya DBD, tapi kalau udah seminggu katanya berarti seminggu lagi tahapnya nanti sembuh. Udah 2 minggu itu masih tetap malahan makin parah tuh menurun kondisinya. Iya makin menurun tuh. Mata mulai agak sedikit kuning. Nah mungkin bukan kuning ya, tapi agak sedikit pucat kayak gitu. Karena hemoglobinnya sudah rendah. Nah di minggu yang ke-4 itu, nah yang ketiga kalinya ini tipes. Ini tipes serius. Ini tipes, udah tipes. DBD Tipes. Nah setelah tipes itu kan karena mungkin lemas. Nah ternyata lemas itu bukan tipes, tapi karena mungkin hemoglobinnya rendah dan lain-lain. Nah setelah itu tipes disuruh pulang lagi. Nah seharusnya ini udah dirawat sih sebetulnya katanya itu, tapi
diperbolehkan untuk pulang karena makan masih normal dan lain-lain gitu ya. Setelah itu pulanglah, dan yang terakhir kondisi itu makin ya udahlah, makin parah nih anak tuh, kok nggak malah sampai lemas tuh, jalan pun agak sulit. Dibawalah ke dokter yang mempunyai laboratorium di Lembang. Nah, ini mungkin juga menjadi kendala di mana nggak semua ekonomi di Indonesia itu sama. Nah, mungkin di saat kita ingin cek lab mungkin ada keterbatasan. Nah, mungkin alhamdulillah sekarang sudah ada Di BPJS, puskesmas tapi juga sudah bisa ya sekarang betul. ya, setahu saya. Mungkin kalau dulu belum ada BPJS, nah itu agak kesulitan karena ya memang untuk biaya tes lengkap itu agak mahal, betul. Nah, waktu terakhir itu saya dicek hematologi rutin dan morfologi darah tepi seperti itu semuanya, sampai dicek karena ada yang bilang ini tuh takutnya liver karena kuning, dicek semuanya. Nah, setelah itu ketahuan hemoglobin saya cuma tinggal 2. Iya, terakhir itu 2. Nah, setelah itu dokter menyarankan tidak boleh dinantikan, silakan langsung bawa ke rumah sakit besar. Langsung dibawa ke Hasan Sadikin, ditangani, dan di situ sudah langsung didiagnosa, dugaan diagnosa awal bahwa itu ya kalau nggak ALL, AML katanya seperti itu, dan pengobatan lalu di bone marrow dan didiagnosa lah. Saya terkena AML M2. Pertama pun nggak tahu tuh AML apa pertamanya tuh, tapi pas semakin sini ya kita diberitahu bahwa ini tuh cancer dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu yang saya kendala yang saya hadapi seperti itu. Berarti poinnya adalah ke pengetahuan mengenai gejala dini kanker pada anak yang masih kurang ya, sehingga keputusan untuk diagnosanya itu malah jadi terlambat ya, maksudnya tertunda lama gitu ya karena kesalahan diagnosa. Ya, hal seperti itu karena mungkin kan kalau bisa kita deteksi lebih awal, mungkin kemungkinan sembuhnya juga akan lebih tinggi dibanding kita didiagnosanya terlambat seperti itu. Mungkin yang saya hadapi. Betul. Dari Yohan ada pengalaman yang dulu? Kurang lebih sama seperti Kak Asep kalau perjalanan diagnosa awal. Cuma pernah ada kendala juga waktu semasa kemoterapi itu di ruangan aja Bu. Jadi udah waktunya kita kemoterapi, ternyata ruangan untuk kemoterapinya itu penuh. Jadi kita harus tunggu lagi. Nunggu tuh nginep, maksudnya nunggu berhari-hari atau nunggu jam-jaman aja? Kami tunggu di rumah, yaitu waktu tidak ditentukan ya, kadang memang hanya beberapa jam atau kadang ya bisa sampai 1 minggu kita baru diinfokan kalau ruangannya sudah ada. Itu sih. Jadinya schedule-nya yang udah ditetapkan bisa mundur. Karena ketersediaan ruangan. Iya, kapasitas ruangan yang kurang memadai. Dari Kak ada pengalaman? Kalau aku juga sama, kendalanya itu ruangan. Soalnya di rumah sakit Makassar pasiennya itu kan banyak Ibu. Jadi pas udah protokol untuk kemo, pas sampai di rumah sakit dibilangnya belum ada ruangan, disuruh tunggu. Aku sempat 1 bulan nunda kemo. Itu sampai mamaku aja takut. Kan biasa kalau ditunda gitu kansernya gimana, takutnya sel kankernya lebih maksudnya menjadi aktif kembali atau gimana, karena kan tidak seharusnya kita sudah masuk jadwal masuk obat tapi kita tidak masuk obat gitu. Terus kendalanya mungkin ini juga ya Bu, ada beberapa obat yang terkadang tidak ada di rumah sakit. Jadi kita harus cari di luar, atau itu kadang ada beberapa obat yang belum tercover oleh BPJS. Mungkin sementara kan obat kanker itu ya lumayan. Juga, nah. Dan alhamdulillah dari cabang Makassar ini YKK-nya membantu YKK-nya membantu untuk mencari dan memfasilitasi pasien. Sama sih Bu, di Bandung juga. Di saat kita tidak ada obat ya mungkin malahan kalau di Bandung bukan kita yang mencari, tapi dicarikan oleh YKK. Seperti itu. Nah, mungkin kalau di rumah sakit obatnya mungkin semakin lengkap kan, jadi lebih semakin efektif gitu. Karena mungkin dari fasilitas ruangan kita tidak telat, soalnya sempat ada teman juga Bu. Saya bingung ceritanya karena dia jujur sedih. Dulu teman saya itu teman laki-laki
dia menjalani sama leukemia. Mungkin Oh, tidak gimana? berbeda jauh mungkin. Nular ya. Dia terlambat sekitar 2 mingguan lebih untuk pengobatan. Nah, dia didiagnosa ALL. Maksudnya dia sempat berobat, Ya, lalu berobat sudah lama Bu, berobat. terlambat. Ya, pas di Pengobatan. pertengahan jalan itu dia berobatnya tuh terlambat. Setelah terlambat ya dia harus kembali lagi dari awal, relapse. Nah, mungkin di saat relapse seperti itu mungkin lebih ganas atau maybe Ya biasanya memang kalau aku pun pernah relapse juga. Gejala-gejalanya itu lebih Parah. 2 kali lebih Kan daripada kami terdiagnosa di awal. Oke. dan sampai sekarang saya tidak bisa bertemu lagi dengan teman saya. Iya. Ya itu kendala ininya ya, karena keterlambatan ya. Iya. Keterlambatan diketahui atau keterlambatan karena Di pertengahan jalan sedang diobati Bu. Jadi dia sudah menjalankan kemo kurang lebih setahun lebih seperti itu. Ya. Oke. Kembali lagi ke ini ya, pengalaman yang mungkin bisa menjadi masukan juga buat ini apa yang melihat podcast ini ya. Misalnya dari segi selama dirawat gitu ya, misalnya pernahkah pengalaman, kan ya setahu saya perawat itu adalah yang paling sering ketemu kan, Iya, 24 suster, jam iya. lah ya, 24 jam gitu ya. Itu gimana pengalamannya? Mungkin pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk, terserah deh. Kalau aku dari pribadi sih untuk pengalaman buruk alhamdulillah nggak ada Ibu. Alhamdulillah ketemunya sama perawat yang baik-baik. Apalagi saya kan waktu itu berobat di RSCM ya. Kadang juga ada beberapa suster-suster yang masih magang, yang muda-muda. Itu kadang dia ke kamar tuh nengok kita ke ruangan kemoterapi tuh bukan hanya untuk tindakan medis, tapi ya itu bertegur siapa ya, kamu lagi ngapain kayak gitu Lebih ke ya, menghibur menghibur seperti itu. ya. Iya. Di- Kayak gitu sih Bu. Kami pun di Hasan Sadikin di Bandung, di saat kita bertemu suster tuh ya mungkin bukan hanya sekedar seorang suster gitu, tapi Iya. mereka pun kadang mungkin mereka lebih tahu bagaimana kondisi kita. Mereka pun kadang seperti keluarga kadang menanyakan yang hal sudah Yang di luar makan atau medis, di ya. luar dari medis, atau misalkan menanyakan bercerita seperti itu. Nah, itu sering di rumah sakit itu tidak hanya sebatas datang suntik obat Iya. selesai, tidak hanya seperti itu saja. Nah, Jadi hubungannya baik ya. hubungannya sangat baik. Perawat itu sangat Iya. mencoba deket banget dengan Iya, pasien. Jadi seperti mungkin karena saya tidak punya kakak, jadi serasa punya kakak mungkin seperti itu. Sama-sama kurang lebih ya. Oh ya, Ika ada Kalau pengalaman? aku ini kan mamaku yang jagain di rumah sakit. Ada pengobatan intratekal kan untuk pasien kemo. Kan itu harus diangkat dari ruang tindakan ke ini bednya di luar. Alhamdulillah dibantu oleh perawat, kan biasa ini orang tua yang angkat. Sedangkan mama aku berat angkat aku sudah umur 14 tahun. Tapi mereka yang bantu, mereka yang kayak ayo sini Mama Ika mau Ikanya mau digendong, siapin aja bednya, nanti digendong aku gitu. Oh, jadi sangat-sangat Sangat-sangat membantu ya. ya. udah. Untuk itu darah juga, untuk pencarian darah. Kan biasa di rumah sakit itu darahnya kosong. Tapi yang jagain kan aku cuma mama. Mama juga takut ninggalin aku kalau untuk cari di di PMI jauh dari rumah sakit. Jadi mereka yang ini ikut bantuin. Mereka yang kayak jagaan itu bilang tunggu ya Ibu, nanti aku yang kesana. Ibu tunggu sini aja. Gitu. Sangat membantu. Sangat ya. membantu. Ya. Oke, jadi memang perawat-perawat ini justru yang orang-orang yang terdekat ya sebenarnya selama pengobatan ya di rumah sakit ya, itu, dan sangat helpful ya, sangat membantu. Oke, cerita yang sedih-sedihnya kita berhenti dulu. Kita balik ke acara Brunei kemarin ya. Acara itu judulnya apa sih acaranya? Survivor Camp. Survivor 11 Camp. tahun Cancer Iya, Survivor Camp.
11 tahun ya. Jadi berarti ini survivor campnya mereka udah yang ke-11 tahun ya. Iya. Kita baru Betul. ikut yang pertama kayaknya. Iya, Iya, betul. betul. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga. Baru mulai tahun Mm-mm. kemarin sih yang saya tahu. Oh, oke, ya. Untuk perkumpulan se-Asia itu Se-Asia. dia mengundang Oh. cancer survivor se-Asia itu kegiatannya baru setahun yang lalu. Jadi ini yang kedua kali ya Mhm. Oke. untuk mereka. Iya, iya. Nah, pengen tahu deh. Itu kan kalian di sana 3 hari 2 malam. Itu ngapain aja tuh? Pengen tahu, pengen ngebayangin gitu nih acaranya kayak apa sih? Jadi kita itu kan selama 3 hari ya, mungkin di hari, aku cerita yang di hari pertama aja ya biar dibagi-bagi. Di hari pertama itu kita semua datang ke camp, terus kita kayak Dari semacam hotel itu naik kendaraan disediain. naik dart. ada yang antar kita, jadi ada panitia satu dari Brunei itu jadi satu-satu itu dibagi, mereka ada yang bawa orang Indonesia, ada yang bawa orang Filipina gitu. Nah, Oke. kebenaran waktu itu yang membawa kita itu, yang mimpin kita pergi kemana-mana itu Bapak Mr. Rozali ya, Rozali. Mr. Rozali namanya. Itu kita diantar sama dia pakai mobil ke camp. Pertama itu semacam registrasi ya, kita isi nama, ini kita dibagiin baju, kaos, seragam sama terus tempat tidur, sleeping bag Oh. dibagi itu ya. Terus ya setelah itu kita masuk, berkumpul, taruh koper apa segala macam, langsung kita kumpul di aula. Itu ya langsung acara opening, terus kita langsung dibagi per kelompok, kan ada 5 kelompoknya, sudah ada namanya terdata. Langsung ke acara aja sih Bu. Jadi kita tuh acaranya itu seperti family gathering, main games yang melatih kekompakan kita agar kita tuh lebih bisa saling mengenal satu sama lain gitu. Terus udah itu sekitar jam 11 itu udah waktunya istirahat, kita makan siang, yang muslim ya ibadah. Setelah itu dilanjut lagi aktivitas seperti sharing. Sharing itu di waktu pertama ya. Sharing di waktu pertama, terus Di awal berarti. iya di awal setelah pembukaan, terus sharing, terus kita bagi kelompok, terus kita main game, kita istirahat, makan siang, ibadah dan lain-lain. Terus dilanjut aktivitas lagi, main game lagi. Terus ya itu istirahat, sore ya, sholat zuhur, kita main games lagi, tapi gamesnya nggak games lagi yang ini, jadi lebih ke pengenalan satu-satu. Oh gitu, ya, Bu. saling mengenal. Ya, kepada ya. kalian. Terus jeda maghrib kita makan lagi, kita ibadah. Setelah itu kumpul aktivitas kecil-kecil aja. Setelah itu udah kita waktunya istirahat tidur. Sendiri. Jadi tidurnya pakai sleeping bag. Iya. Oh, Tidurnya. tapi ini tempatnya kayak apa sih? Jadi dia itu Kayak Bukan aula, hotel berarti. bukan. Dia itu aula ya, lapangan basket tapi besar, Iya. bisa untuk badminton juga gitu. Jadi Oke. kan panjang itu ruangannya ya Bu. Jadi untuk yang perempuan itu dibikin kayak bilik. Jadi pakai bangku disusun. Ya di ruangan besar itu. Iya, ya? di besar di itu. besar itu, jadi Ditutup dipisah. bangku Kain. gitu. Jadi satu kotak itu untuk perempuan. perempuan. Cewek. Nah, kalau yang laki-laki bebas, ya, Bebas. mungkin mereka terbuka di aula itu tidurnya. Gitu. Jadi semacam gedung serbaguna lah Iya. seperti itu. Jadi Iya. memang di sana tuh memang dipakai olahraga bisa, dan juga di sana udah Ada tersedia panggungnya, panggung. ada panggungnya. Oh, jadi bangun ya mandinya di Ya, Ya, ada ada toilet kamar bersama. mandinya. Ada kamar ada mandinya. kamar mandi. Toilet bersama gitu. gitu, Iya. Jadi memang semuanya full sudah ada di situ. Jadi kita Mm-mm. tidak usah keluar, apapun juga misalkan mau mandi, makan atau Eh, Ya, setuju. makanan juga berlimpah ya. Makanannya berlimpah, nggak ada kata itu lapar. Snack-snacknya aja Banyak. berlimpah. Oke. Nggak ada yang pelit. Nah, terus hari kedua. Kalau hari kedua aku ya bangun tidurnya itu pertama sholat. Sedikit. Pertama kan kita sholat Subuh ya, ya, kita subuh. subuh udah bangun. Sehabis sholat kita ngumpul untuk senam itu, senam. Waktu senam, habis selesai senam kita disuruh makan dulu, disuruh makan. Ini lepas jam 9 kita jalan ke Jalan museum-museum. Jadi keluar dari tempat Iya, itu. keluar. Naik kendaraan itu. Naik kendaraan, naik Oke. bis. Kita ke museum
mana ya Kak ini? Itu sejarah Hasanah Sultan. Islam dulu. Iya, Hazanah Islam Sultan Sultan Bokiyah apa gitu Hasan. iya namanya panjang panjang sih sih Iya. panjang. Abis itu kita kan itu jam 9, jam 12-nya lagi jeda pulang ke Balik ke camp. Iya, balik ke camp, makan. Abis makan sekitaran jam 1 balik lagi ke museum ini sejarah Dermaga di Aji. dermaga. Dermaga. Iya Dermaga. itu ya, Iya. dermaga itu. Hmm. Itu semua ada sejarah minyak, astronot banyak, Iya. pokoknya luas banget ya Kak. Iya. Setelah dari museum itu kita ke masjid lagi Masjid ya? Omar Ya, Ali setelah- Masjid untuk Omar, ibadah. iya. Jadi sholat setelah asar. ke dermaga di Raja ya kalau nggak salah. Dermaga Tapi di dari Raja. museum itu kita Jalan jalan Jalan. kaki. Hmm. Oh berapa meter? Iya. Lama banget. Jadi kemarin itu kita juga ada kegiatan untuk 1000 langkah Ibu. iya, Makanya 1000 langkah 3 hari apa 1000 langkah sehari? sehari. Sehari Bu, makanya lumayan melelahkan menguras tenaga tapi ya terbayarkan oleh Iya, terbayarkan, pengalaman yang iya. luar biasa. Terus acaranya? habis ini kita dari museum itu kita jalan kaki untuk kalau kan ini sudah capek ya Ibu. Jadi kita tinggal di itu kayak danau ya Kak. Danau Yang atau di mana? itu tempat ini kita Yang singgah mau yang- minum makan juga. Setelah ini berarti Semangka, setelah minum habis semangka. dari Oh, Masjid Omar Ali ya di Iya. bandar apa Oh, sih iya. namanya? Aku jadi Iya, itu iya, tuh sebenarnya apa? Kayak Sungai yang serubung ke laut gitu. iya. Jadi kita istirahat di situ lagi, dikasih snack lagi, makan. Habis itu kita ini kontingen Indonesia dibantu untuk cari souvenir di mall yayasan. Ya. kalau mereka sebut mall itu yayasan. 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 Oh. Plaza itu mereka Iya. bilang Oh, yayasan. Yayasan. Kita juga waktu awal ada loh. Yayasan Plaza Indonesia. Yayasan. Iya. Saya kira pas pertama mau ke yayasan tuh, oh mungkin Iya, kita mau ke mau tempat tur mereka. ke Iya, yayasan. Aku juga gitu. Aku mikirnya Ternyata ke yayasan tuh mall. setelah ke mall tuh ini udah jam berapa ya? Tapi kita Yayasan belum yang mana? berangkat ke yayasan. Malahan pas berangkat pun pas sudah sampai masih bertanya, ini kita ke yayasan jam berapa ya? Sedangkan kan nanti malam mungkin ada acara lagi Iya. gitu. Ternyata oh yayasan tuh Mall. Nah, itulah kita jadi mengenal ini ya kultur bahasa. Iya, bahasa-bahasa. Iya, bahasa di benar. negara. Sampai di yayasan kita dibantu untuk cari souvenir karena besoknya kan kita langsung pulang ke Jakarta. Jadi takutnya waktu nggak ada lagi. waktu. Jadi ditemani oleh ini Cikgu. Cikgu ya. Cikgu Cikgu Siti. Iya, Cikgu Siti. Jadi kita di satu yayasan itu kita dibawa jalan-jalan ke tempat souvenir. Habis itu udah maghrib ya Kak. Udah Udah maghrib kita disuruh makan lagi. Habis makan kita balik ke camp. Ini untuk acara perform Oh, ada per perform. grup. Iya, per grup. Tim. Perform per grup. Per grup. Oh, Iya, jadi oke. kreatif kita Iya. sendiri. Per negara Iya, atau per per grup? grup, Per per Oh, grup. per grup kecil. Iya. Jadi yang tadi Yang di 5 random grup 5 itu. grup itu. Iya, bikin perform sampai jam 2 sampai jam 11 ya. Sampai jam 12. Iya, pokoknya ini Survivor Indonesia itu yang paling Pokoknya itu kan malam minggu ya Bu. Pokoknya Iya. di malam minggu itu kita benar-benar dibuat have fun lah dengan performer setiap kelompok. Nah, di luar dari kelompok itu ada acara bebas. Akhirnya kita tampil di setiap negara. Setiap Maksudnya? negara. Jadi setiap negara Habis- harus punya perform masing-masing. Masing-masing. gitu. Oh, Sebenarnya Jadi itu masing-masing sama. perform negara. Jadi intinya kan yang diinfokan grup. waktu itu cuma per grup aja. Tapi ternyata ada waktu bebas panjang nih. Jadi negara ya, disuruh. jadi setiap negara disuruh tampil juga. Indonesia Kalian ngapain? Indonesia bawa lagu ini Dangdut, Ibu. nyanyi kopi dangdut. jadi kita joget di atas Tapi ya karena itu ya, jadi akhirnya semua menyatu ya. seperti terbangunlah suasananya lebih meriah lagi. Mereka Iya. pada heboh joget-joget. Joget-joget ikut juga sampai kayak kita lingkar-lingkar mereka juga ikut. Seru dong. Iya seru-seru banget Ibu. Oke, itu acara malam hari kedua Hari ya. kedua, Besoknya ini udah terakhir Iya, dan mau terakhir. pulang. Iya. Ngapain paginya? Nah sebenarnya hari ketiga ini mungkin hari yang
tidak ditunggu mungkin karena kita akan berpisah dengan teman-teman kita di sana. Nah mungkin waktu hari pertama kita pas bangun tuh ya kita seperti biasa rush and shine, kita senam pagi dulu. Nah setelah senam pagi kita langsung lanjutkan ke game. Nah game itu mungkin untuk yang di hari ketiga memang lebih berat daripada yang kedua. Nah, seperti kita main game tarik tambang. Fisik banget. Fisik banget lah pokoknya hari kedua. Nah setelah hari kedua itu kita hanya tarik tambang saja. Setelah tarik tambang. Ada 3 permainan yang Itu pindah-pindah Bang. kardus. Oh Pindah iya sama iya pindah yang kardus. yang Iya. pindahin kardus sama mungkin game saya bersama. lupa. Iya, game Ya, bersama. jadi gamenya Iya. itu juga benar-benar game yang melatih kekompakan sih Ibu. Jadi hampir semua game tuh harus melibatkan semua orang gitu. Nah saat perform pun ya sama seperti itu. Tidak boleh misalkan ada satu orang nyanyi, harus semuanya harus nyanyi, biar semua berpartisipasi. suaranya jelek nyanyi aja. Seperti itu kurang lebih. Nah setelah game kekompakan mungkin kita setelah 3 game itu sampailah di jam kurang lebih jam 11-an lah. Oh, Sudah cuma sampai jam 11-an. Di jam 11 itu kita makan dulu ya. Oh ya makan dulu. Setelah makan kita baru penutupan. Hmm. Nah di saat penutupan terakhir kita kesan-pesan. ada kesan dan pesan dari masing-masing negara. Jadi kita ada perwakilan berbicara di depan bagaimana sih terkait dengan itu dengan camp yang dilaksanakan sekarang. Setelah itu pun kita diminta untuk mengisi kuesioner Ya. untuk masukan kepada Kepuasan mereka seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ini saat yang paling tidak ditunggu mungkin ya karena kita bertemu teman baru meskipun hanya baru 3 hari tapi kita serasa dekat ya. punya adik baru, Iya, keluarga betul. baru, kakak yang baru seperti itu. Jadi mereka pun sama di saat ingin pulang pun serasa Ada yang nangis. iya ada yang nangis. nangis. Kebayang gitu. Dia sampai bilang as a family. Iya sih. Iya. Kita orang Jadi- Indonesia ramah-ramah katanya. Seru Iya pas mungkin kalau pas pertama datang aduh Kayak, pengen iya, pulang pengen pulang. Nggak kenal, gitu, asik. Enggak yang bicara mas. Ngomong bingung tapi pas hari terakhir meskipun ya dengan keterbatasan kita untuk berkomunikasi tapi kita masih pengen bareng-bareng sama mereka dengan lebih Mereka lama juga sih. paham. Iya mereka Biar pun kita paham. bilang apa mereka paham. Jadi sebenarnya acaranya ini nggak ada yang formal ya. Nggak ada. Nggak ada yang Iya. serius banget. Oh, ya. enggak. Yang paling serius ya sharing Sharing gitu tadi aja. nah itu pun sharing mungkin secara tersirat di saat kita malam sedang makan kita bercerita bersama. Nah itu sering kita ya untuk supaya kita punya informasi untuk masukan buat kita di negara kita mungkin seperti itu ataupun kita bisa belajar dari mereka ataupun mereka yang sebaliknya seperti itu ke kita. Nah itu mereka juga sering tanya ke kita. Nah mungkin seperti itu mungkin. Nah setelah penutupan sih kita langsung kembalikan untuk check in ke hotel. Nah di hotel tuh kita langsung main di sana. Kita punya tim leader. Nah tim leader tuh diantarkan ke hotel. Nah setelah diantarkan ke hotel dia mau ajak main dulu. Iya. Ke mall lagi kayak Iya, yayasan lagi saking mereka tuh pengen Menyenangkan bareng-bareng dia. pengen buat kita tuh seneng gitu. Di setiap negara si leadernya itu dia langsung ajak main dulu sana. Nah, Kita juga main ini kita kira dianya beli untuk dirinya sendiri ternyata untuk kita ibu Iya. Oh, dibagi-bagi. dikasih oleh-oleh. Iya. Terus di mall itu Dibeli. kita ditraktir es krim. Iya. Baik Sebelum banget. pulang ya. Iya. Oke, jadi menyenangkan dong ya. Menyenangkan Sangat banget. Itu mereka kegiatannya setiap tahun, Setiap setahun sekali. Iya, tahun. setiap tahun. Tahun sekali ya. Dan pindah-pindah negara atau? kalau di situ hanya dari Yayasan Yaska ya hanya di Brunei saja. Brunei, iya. Karena memang Yaska yang mengadakannya, jadi dia hanya di Brunei saja. Mungkin tempatnya yang berbeda-beda. Mungkin kalau sekarang di Iya. Fujau Siyi, mungkin tahun depan mungkin bisa beda seperti itu. Oke, menyenangkan dengar cerita-ceritanya tadi kayaknya seru dan makin bikin semangat ya. Iya. Semangat untuk bisa juga nanti ditularkan Iya, membantu betul. memberi semangat ke adik-adik ya Iya. yang masih berobat. Mungkin
tahun depan bukan kita yang berangkat, Iya, mungkin iya, adik-adik mungkin sekarang survivor sedang yang lainnya ya. berjuang atau survivor yang lainnya yang bisa berangkat ke sana. Jadi semuanya bisa dapat pengalaman yang Semoga. sama seperti Amin. itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah datang. Ini semuanya adik-adik dari luar kota kecuali Yohan dari Jakarta, Ika dari Makassar, ya. Asep dari Bandung. Iya. Tinggalnya di Bandung sampai sekarang? Atau Tinggal di Bandung di daerah Lembang. Lembang gitu Iya. ya. Oke. Terima kasih, dan ini mereka yang dari luar kota sudah siap-siap akan pulang hari ini. Iya. Langsung, jadi kita nggak bisa lanjut berlama-lama lagi di sini. Sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Tetap semangat, tetap sehat ya, jangan sakit lagi. Dan tetap lanjut pengobatan kalau memang harus ada maintenance-nya gitu. Iya. Jangan skip ya. Hmm. Semoga kita semua tetap sehat ya. Iya. Terima kasih sudah melihat podcast We Care kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan Comment. subscribe. Dadah. Dadah.